Ketika Jepang masuk ke Indonesia, Jepang itu banyak membangun organisasi lama. Lalu membangun organisasi baru, yaitu organisasi politik namanya Pusat Tenaga Rakyat yang banyak tokoh nasional seperti Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur dilebatkan di situ. Juga ketika saat itu Jepang juga membangun PPUPKI dan PPKI sekitar masuk Indonesia. Yang dimana dari situlah kita bisa mulai merumuskan dasar dari negara dan mempersiapkan kemerdekaan. Oh, jadi meskipun Jepang punya kepentingan sendiri, organisasi itu juga jadi penting ya, wadah buat untuk kita belajar berpolitik dan juga mempersiapkan kemerdekaan. Apakah perlu itu? Ya. Iya. Selanjutnya kita beralih ke bidang sosial nih. Bisa dijelaskan bagaimana kondisi masyarakat saat itu? Salah satu yang paling yang paling berat sih pas itu adanya kerja lobby atau kerja paksa dari pemerintah Jepang. Biasanya sih kita nyebutnya Romusa ya. Jadi itu tuh orang-orang pribumi itu dituntut untuk melakukan pembangunan itu secara paksa. Terus adanya pas itu tuh Jugun Lianfu namanya. Jugun Lianfu itu pas itu tuh pribumi wanita tuh di dijadikan sebagai budak seks ya para pemerintah Jepang. Terus kalau untuk pendidikan itu gimana? Dibanding pada masa saat Belanda ya, pas penjajahan Belanda, pendidikan pas waktu penjajahan Jepang di Indonesia itu menurun drastis. Mungkin karena banyaknya Romusa gitu ya, ngebuat Romusa itu kan kadang yang di bawah umur. Terus ternyata Jugun Lianfu juga korbannya, setelah aku baca-baca ada yang di bawah 10 tahun, 9 tahun ya. Makanya mungkin itu yang ngebuat pendidikan pas zaman penjajahan Jepang itu menurun drastis. Terus kan tadi itu ada sisi negatifnya ya. Nah, kalau untuk dampak positifnya ada nggak kira-kira? Ada. Jepang tuh kayak mengharuskan bahasa persatuan tuh bahasa Indonesia. Nah, jadi mungkin iya membuat pribumi itu harus berbahasa Indonesia. Kan awalnya mungkin karena penjajahan Belanda
juga memberi kita pengalaman dari berorganisasi, berpartisipasi dari kegiatan politik PKI dan PKI yang jadi pengetahuan buat kita bertekad. Kalau dari sisi sosial budaya masih ada penderitaan yang tadi kita tahu Musa terus kemudian tuh, tapi kita dapat sisi positif. Kalau Jepang itu mengharuskan kita berbahasa apa ya, Indonesia ya, jadi meningkatkanlah bahasa Indonesia. Menarik juga ya ternyata. Jadi penduduk Jepang itu bukan cuma soal penderitaan ya, tapi juga tentang peluang yang bisa dimanfaatkan bagi bangsa kita untuk maju lebih baik. Seperti itu Pak? Oke, mungkin sampai di sini saja ya podcast kita kali ini. Terima kasih untuk dua narasumber kita yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di episode podcast kali ini. Oke. Baik, sampai di sini